Om Swastiastu. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SE AKMSI selaku dosen pembimbing utama saya yang telah bersedia hadir pada hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sunita Depi, SE MSI selaku dosen pembimbing pendamping saya yang telah bersedia hadir pada hari ini. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AKMPD, selaku dosen penelaah saya yang telah bersedia hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninyoman Tria Meliwandari dengan NIM 18170521207. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal yang telah saya kerjakan. Adapun judul proposal yang saya angkat yaitu pengaruh tingkat kesiapan, tingkat pendidikan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM, studi kasus pada UMKM Kecamatan Karangasem. Selanjutnya yaitu pokok bahasan. Di dalam pokok bahasan terdapat 3 hal yang akan dibahas, yaitu di bagian pertama pendahuluan. Lalu di bagian kedua yaitu kajian teori. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangasem. Kecamatan Karangasem merupakan salah satu kota yang memiliki peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun. Lalu fenomena yang terjadi saat ini yaitu UMKM di Karangasem mencapai angka 57.456. Jumlah UMKM ini sesuai dengan data Dinas Koperasi dan UMKM, di mana paling banyak UMKM sektor perdagangan yang mencapai 47.220 unit. Adapun 3 indikator variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat kesiapan, tingkat pendidikan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, terdapat ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali terkait dengan permasalahan tersebut, tetapi di tempat yang berbeda yaitu di Kecamatan Karangasem. Kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada variabel X1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mutiari dan Yudantara tahun 2021, terdapat saran yang mereka paparkan bahwa untuk peneliti selanjutnya agar meneliti terkait dengan variabel tingkat kesiapan. Baik, selanjutnya dapat dilihat pada slide bahwa pada tabel perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Bali, di mana terlihat bahwa UMKM selama masa pandemi ini mengalami peningkatan. Salah satunya yaitu Kabupaten Karangasem. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, di mana banyak dari pelaku UMKM yang belum mempersiapkan dan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah yang terdapat yaitu yang pertama, masih banyak pelaku UMKM di Kecamatan Karangasem yang belum menyadari tentang pentingnya akuntansi dalam menjalankan usahanya tersebut. Lalu yang kedua, pelaku UMKM di Kecamatan Karangasem masih melakukan pencatatan dengan sangat sederhana. Lalu yang ketiga, banyaknya UMKM di Kecamatan Karangasem yang belum memahami mengenai penerapan SAK EMKM. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama,
apakah tingkat kesiapan berpengaruh terhadap penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM di Kecamatan Karangasem? Lalu yang kedua, apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM di Kecamatan Karangasem? Lalu yang ketiga, apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM di Kecamatan Karangasem? Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh tingkat kesiapan terhadap penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM di Kecamatan Karangasem. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Baik, selanjutnya yaitu terkait manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai cara penerapan laporan keuangan di UMKM berdasarkan SAK EMKM yang telah berlaku selama ini. Lalu yang kedua, bagi peneliti, yaitu manfaat praktis, di mana penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Lalu yang ketiga, bagi UMKM. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan bagi pelaku UMKM dalam melangsungkan usahanya dapat menerapkan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Lalu bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat menambah wawasan masyarakat mengenai laporan keuangan. Baik, berikutnya masuk ke subbab materi kedua, yaitu kajian teori, di mana dalam penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu teori kontingensi. Menurut Ganescu 2012, teori kontingensi adalah konsep tingkah laku yang menyatakan keadaan manajemen atau suatu organisasi bergantung pada kondisi internal dan eksternal perusahaan. Lalu yang kedua yaitu teori of offline behavior, di mana memberikan penjelasan bahwa niat berperilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, namun dipengaruhi juga oleh kontrol keperilakuan yang dirasakan. Baik, selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Lalu SAK EMKM. SAK EMKM merupakan SAK yang disahkan pada tahun 2016 untuk menggantikan SAK etap. Selanjutnya yaitu tingkat kesiapan. Tingkat kesiapan adalah suatu kondisi yang dimiliki baik oleh perorangan maupun suatu badan atas situasi yang sedang terjadi. Lalu tingkat pendidikan. Berdasarkan KBBI 2008, pendidikan adalah operasi mengubah pandangan dan karakter individu atau kumpulan orang agar tumbuh melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengolah data menggunakan berbagai cara, seperti mengumpulkan, merakit, merapikan, dan mengubah data demi menciptakan informasi yang berkualitas. Baik, selanjutnya yaitu
terkait dengan hasil penelitian yang relevan, di mana beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan variabel, tingkat kesiapan, tingkat pendidikan, dan pemanfaatan teknologi informasi, namun masih memperoleh hasil yang cenderung kurang konsisten. Baik, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dapat dilihat pada slide bahwa kerangka berpikir dapat dijelaskan berdasarkan slide tersebut. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, tingkat kesiapan atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan atau X2 berpengaruh positif terhadap penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM. Lalu yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi atau X3 berpengaruh positif terhadap penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode yang mengandung angka-angka sehingga yang dianalisis yaitu angka-angka tersebut. Lalu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kecamatan Karangasem yang berjumlah 10.986 UMKM. Adapun sampel dalam penelitian ini ditemukan dengan cara menggunakan rumus Isaac and Michael sehingga mendapatkan 78 sampel. Selanjutnya dapat dilihat pada slide rancangan penelitian dari penelitian ini. Baik, selanjutnya masih di metode penelitian, yaitu jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Lalu sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Lalu variabel terikat atau Y. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat dari keberadaan independen variabel menurut Sugiono 2017. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah penerapan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK UMKM. Lalu variabel bebas. Variabel bebas adalah penyebab munculnya dependent variabel menurut Sugiono 2017. Adapun variabel bebas dari penelitian ini yaitu tingkat kesiapan X1, tingkat pendidikan X2, dan pemanfaatan teknologi informasi X3. Baik, masih dalam metode penelitian, di sini terdapat instrumen penelitian dan teknik analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner, di mana skor yang diperoleh dari setiap item pertanyaan diukur dengan skala Likert, modifikasi 4 jawaban. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama uji kualitas data dengan uji validitas, lalu uji reliabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedasitas, lalu yang ketiga yaitu uji hipotesis. Ada analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji T atau uji parsial. Baik, sekian yang dapat saya paparkan terkait dengan proposal saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.